Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Sodikin ingin menindaklanjuti jawaban kuesioner Pak Rustiman. Di sini Pak Rustiman itu menjawab alas kaki lebih lebar. Bagian apa yang harus lebih lebar itu? Menurut saya yang harus lebih lebar itu adalah alas kaki dari dongkrak jembatan itu sendiri. Ya intinya mah ketika alas kakinya lebih lebar, otomatis dalam penggunaannya juga akan lebih stabil gitu ya, akan lebih kuat menahan tekanannya. Terus bagaimana lebar itu? Ya, yang dapat memberikan tekanan lebih ringan ya, walaupun bebannya berat. Jadi dia memberikan tekanan lebih ringan ke tanahnya itu, sehingga walaupun istilahnya mah tidak diganjal dengan batu ataupun kayu, dia akan memberikan tekanan lebih kecil ke tanah. Jadi posisi si dongkraknya itu jadi lebih stabil lagi ya? Ya, lebih stabil. Jadi kan ini bisa dilihat aja nih, tuh sama ya tuh, ini kan segini. Ya. Kalau dia buat lebih lebar segini, otomatis dia akan lebih stabil lagi gitu, tidak akan tergoyang gitu. Ya. Terus di posisi mana yang harus lebar itu? Ya bagian kaki, bagian bawah. Nah bagian ini menurut saya harus lebih lebar. Dan kalau bisa mah ini juga nih lebih lebar sedikit, ya biar bagian atasnya juga bisa mengganjal lebih tepat gitu ya. Intinya membuat ini lebih stabil. Ya seginilah, tambahan 5 cm cukup. Siapa yang harus lebih lebar itu, Pak? Kaki dongkrak itu sendiri. Tepatnya pokoknya saya fokuskan yang harus lebih lebar itu untuk ini ya, itu Pak, bagian bawahnya, bagian kakinya. Kalau ini udah cukup, ini cukup. Yang penting ini kuatkan ya. Kaki-kakinya. Kaki-kakinya kuatnya. Ini maksudnya ini nih alas kakinya yang harus lebih lebar. Kapan lebar itu dibutuhkannya, Pak? Nah, jadi lebar ini dibutuhkan ketika pas akan digunakan. Jadi ketika ini dipakai atau digunakan, dia itu akan membuat dongkrak ini lebih stabil ketika digunakannya gitu. Kemudian selain lebih stabil, dia juga akan memberikan tekanan yang lebih kecil karena kan lebih lebar ya. Iya. Jadi kan kalau dulu saya belajar fisika itu katanya kalau lebih kecil tekanannya lebih gede menekannya, kalau dia lebih lebar alasnya tekanannya itu lebih kecil gitu. Kata guru saya begitu, itu baheula. Lanjut, mengapa harus lebar dari posisi dongkraknya? Nah, mengapa harus lebar? Yang pertama ya supaya ini lebih stabil. Ini intinya ya. Yang kedua agar memberikan tekanan yang lebih kecil. Juga kalau misalkan di tempat yang kurang rata juga, kalau lebih lebar ini bisa menguntungkan pengguna gitu ya. Tidak tidak keseleo atau tidak keseleo deh. Agar lebih tekanannya stabil aja dari. Intinya mah dia stabil, kemudian tekanannya lebih memberikan tekanan ke tanah itu lebih kecil gitu, sehingga dia akan lebih kuat mengangkat beban yang di atasnya. Kan kalau misalkan ini lebih kecil mah ketika ini mengangkat bisa jadi ini masuk ke dalam tanah, amblas ke dalam kayu atau gimana gitu ya. Tapi kalau lebar mah kan dia akan fokusnya ini tenaganya fokus ke atas gitu. Ke bawahnya udah karena tidak sanggup lagi menekan ke bawah. Lanjut untuk menindaklanjuti pertanyaan nomor 7 itu. Tombol otomatis. Ya. Tombol otomatis apa yang harus ada? Nah, selain tadi kakinya kan ingin saya perlebar gitu ya. Iya. Nah, saya juga ingin ini tombol ditambahkan tombol otomatis. Tombol otomatis itu yang dapat menggerakkan atau memfungsikan dongkrak jembatan ini dengan satu kali tekan. Misalkan di sini misalkan ini tap, nah dia ngangkat sendiri gitu. Jadi biar kita nggak usah repot-repot ke kolong. Kemudian ketika sudah cukup
tingginya, kita bisa stop di situ gitu. Jadi memudahkan si pengguna agar tidak memutar ininya ya. Iya. Jadi kan selama ini kalau pakai dongkrak kita harus ke kolong, muter-muter di kolong, lama. Kalau pakai tombol otomatis mah tinggal tekan, kita tunggu ketinggian segitu, udah kita pencet lagi, nah ditahan lah segitu. Nanti dikembalikan lagi posisi semula kalau udah beres gitu. Lanjut. Bagaimana cara penggunaannya itu untuk tombol di dongkraknya? Nah, cara penggunaannya yang saya inginkan yang sangat simpel sekali gitu. Kalau bisa malah tanpa on off segala macam, pokoknya kita ada kendala nih di jalan. Keluarin dongkrak, simpan di bawah, tekan sekali, 1 kali tekan doang. Jadi nggak usah ditekan terus ditahan, kan ada ya yang ditahan, naik, kita lepas baru. Enggak, ini mah ditekan. Pengen saya mah yang begini nih. Ditekan sekali, kita antepin, naik ke atas. Nah, kita tekan lagi, dia berhenti di atas. Udah segini, udah beres kita ganti ban atau apa gitu ya, tekan lagi dia turun sendiri gitu. Jadi hanya sekali tekan. Siapa yang harus menekan tombol tersebut, Pak, untuk dari dongkraknya? Nah, pastinya kalau ya di bengkel mah berarti intinya mah yang harus menekan tombol ini yaitu orang yang tahu cara penggunaannya. Ya contohnya pastilah yang punya mobil. Kalau misalkan sudah ada nih, misalkan mau bikin inovasi pembuatan dongkrak seperti itu, yang saya tekan itu berarti kalau dia udah tahu penggunaannya ya. Kalau dia lagi rusak mobilnya atau kebetulan ada mekanik, berarti mekanik yang menggunakan. Jadi pengguna dongkrak ini aja, siapa aja gitu. Oh, jadi setiap orang yang mempunyai dongkrak tersebut. Nah, kapan tombol tersebut bisa digunakan? Nah, tombol ini bisa digunakan ketika ketika dongkrak ini mau digunakan oleh si pengguna. Jadi tidak usah jadi emang harus ada di sininya itu penonaktifan gitu. Penonaktifan. Jadi ketika misalnya dipijit nonaktif tuh ya. Terus ketika misalkan mau digunakan kita pilih on biar bisa digunakan. Soalnya kalau misalkan tidak ada tombol on off-nya juga, takutnya ketika disimpan di dalam mobil kemudian tertekan secara tidak sengaja atau kegejeluk-gejeluk, biasanya kegejeluk-gejeluk, tergoyang-goyang, terus tombolnya tertekan, kan takutnya di dalam mobil tiba-tiba ngangkat bangku, tiba-tiba jadi kembang ya. Jadi di nonaktifkan dulu. Jadi ketika mau digunakan baru kita tekan tombolnya gitu. Lanjut, ini pertanyaan terakhir. Mengapa tombol itu harus ditambahkan? Nah, mengapa tombol itu ditambahkan? Ini penting ya, agar kita lebih efektif dan lebih efisien dalam penggunaan dongkrak ini. Yang pertama, kan manusia itu tidak selamanya kurus ya. Ada yang gendut, ada yang kurus. Nanti kalau kebetulan penggunanya nih gendut, dia susah kalau mobil. Jadi kalau misalkan pakai tombol otomatis mah cuman di bawah dia tekan sekali udah dia berdiri lagi juga bisa, atau misalkan dia ngeliatin doang gitu, nggak usah ke kolong-kolong mobil repot-repot gitu. Jadi intinya supaya lebih efektif dan efisien, mempermudah pengguna lah intinya begitu misalnya. Mungkin untuk pertanyaan dari kuesioner saya atau wawancara saya di sini saya cukupkan dulu. Ya, siap. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Jangan lupa main lagi ke sini nanti ya.